Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Aisyah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentu kita panjatkan kesyukuran kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Tiada hentinya kita panjatkan kesyukuran kita bahwa alhamdulillah kita saat ini sudah masuk pada bulan Ramadan dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan yang penuh barokah, penuh kemuliaan yang hanya terjadi 1 bulan 30 hari di antara 365 hari. Tentu suatu hal kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, di mana Allah di bulan ini memberikan banyak sekali kenikmatan, ampunan, dan juga pahala bagi barang siapa yang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tema kita saat ini adalah bicara tentang sabar. Suatu kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dijalani. Sebagian orang mengatakan bahwa sabar itu sekolahnya seumur hidup dan ujiannya kadang mendadak. Nah, artinya bahwa sabar itu Bapak Ibu jamaah dan sahabat Aisyah yang kami hormati, sering kita mengartikan bahwa sabar itu ada suatu sikap, pasrah, bahasa Jawanya adalah nrimo, tidak ada usaha. Ya seperti inilah yang kemudian kata orang, ya wis lah ngene iki, tidak seperti itu. Itu kan kata-kata yang pasif dan hanya pasrah. Tapi sabar itu bukan suatu hal yang pasif, tapi sabar itu ada sebuah potensi yang ada dalam diri kita, dan itu kemudian kalau kita kelola, kalau kita lakukan perbaikan-perbaikan, akan menjadi sebuah kekuatan yang positif, kekuatan yang luar biasa, yang akan mampu kemudian kita menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Tentu kehidupan kita ini tidak semulus yang kita inginkan. Ada persoalan, ada masalah, ada juga tantangan, baik itu dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, maupun kita di pekerjaan, di masyarakat, kita berinteraksi sosial dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang kemudian kadang membuat kita emosi, membuat kita kurang sabar menghadapi situasi dan sebagainya. Karena itu dalam agama Islam sangat dituntut bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, mengelola sikap batin kita sehingga melahirkan suatu sikap sabar. Nah, apa itu yang kemudian disebut dengan sabar? Apa saja? Sabar di mana saja kita harus melakukan kesabaran. Sahabat Aisyah, bahwa sahabat yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam kita taat menjalankan perintah Allah. Artinya bahwa ketika kita menjalankan perintah Allah itu dituntut sebuah sikap kesabaran yang sempurna, sikap kesabaran yang terus-menerus. Misalnya ketika kemudian kita harus bangun malam untuk melaksanakan ibadah sunat, tahajud di malam hari, ketika orang lain tertidur dan terlelap dalam tidur yang nyaman, kita harus bangun dan juga kemudian harus mengambil air wudhu dan itu mungkin terasa dingin dan sebagainya. Ini bagaimana kemudian ada perjuangan yang terus-menerus kita lakukan karena kita percaya bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, meskipun ini juga butuh kesabaran. Jadi ada doa yang bisa langsung dikabulkan, ada doa yang tertunda, ada doa yang diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini kan kemudian membutuhkan perjuangan kita untuk terus melakukan
kesabaran dalam hal ketaatan kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat atau sabar ketika menghadapi godaan. Jadi godaan itu mungkin datang setiap saat. Contohnya pekerjaan di kantor misalnya. Ya, ketika kita melihat teman-teman kita kemudian melakukan contoh yang mungkin sering kita lihat ya, suatu hal yang dilarang misalnya korupsi meskipun itu kecil-kecilan ya. Kemudian mereka membuat laporan atau LPJ yang tidak sesuai dan sebagainya. Kita harus tahan kuda bahwa kita tidak boleh melakukan seperti itu ya. Umat muslim dan kita semuanya, apalagi kalau kemudian kita ini yang bergabung dengan Aisyah, tentu kita dilarang melakukan perbuatan itu. Nah, ini kan butuh kesabaran. Ketika teman-teman kita, banyak masyarakat kita melakukan hal-hal yang kurang baik, lah kita harus sabar untuk tahan godaan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti itu. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian atau takdir atau musibah. Nah, bulan yang lalu bangsa kita sedang menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bencana di Aceh dan juga Sumatera. Di samping kita juga merasa ikut prihatin, alhamdulillah Aisyah juga ikut membantu dan sebagainya. Nah, kalau kemudian bencana ini menimpa kita, tentu kita harus sabar menghadapi bencana. Tidak boleh menyalahkan Allah, menyalahkan siapapun gitu ya, bahwa semata ini adalah ujian dari Allah dan kita menghadapinya dengan sikap sabar. Nah, sabar terhadap situasi yang tidak diinginkan. Ketika kita belum berhasil untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, nah kita harus sabar bagaimana kita terus berjuang untuk bisa memperoleh suatu hal yang kita inginkan bersama-sama. Bagaimana sikap sabar itu kemudian kita implementasikan baik itu ketika Ramadan ataupun ketika sehari-hari kita menjalani kehidupan ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita itu seorang ahli terapi mengatakan bahwa ketika kemudian kita merasa sudah seperti tidak sabar, ada suatu hal yang kemudian sudah terasa di dada itu mau sesak seperti itu ya, karena mungkin menahan marah, karena mungkin emosi dan sebagainya, kan kita dianjurkan misalnya untuk ada jeda ya, ada misalnya narik nafas, tahan 10 detik, kemudian hembuskan pelan-pelan. Itu kan salah satu usaha yang bisa kita lakukan agar emosi kita tidak meledak, emosi kita bisa tertahan. Jadi itu ada juga sebuah latihan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita mengubah suatu hal yang menjadi keluhan kita itu menjadi doa. Mungkin ibu-ibu sahabat Aisyah ini ya seperti pada umumnya ibu-ibu yang lain, kadang kita capek ya mengurus keluarga dan anak-anak, kemudian juga kadang capek di pekerjaan, tentu suatu saat kita merasa lelah, badan capek, mungkin juga ada rasa pegal dan sebagainya. Nah, bagaimana kita tidak mengeluh? Misalnya ketika kita mengeluh kemudian menyampaikan ibu itu capek sudah ini seharian dan sebagainya, bagaimana kita tidak melakukan itu, tapi keluhan itu kita ubah menjadi doa. Misalnya kalau tangannya pegal ya pegang tangan sambil kemudian berdoa atau bersenandung, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan mengubah keluhan daripada mengeluh, maka kita bisa berdoa, beristighfar, sambil nyapu, sambil bersih-bersih, kita juga bisa bersenandung seperti itu akan mengubah aura negatif yang ada pada diri kita menjadi aura yang positif. Termasuk ketika puasa, menahan lapar. Nah, ini kan bisa kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Bagaimana ketika siang mereka anak-anak, kalau insya Allah kalau seusia kita sudah
Artinya yang lapar dan haus itu insya Allah sudah kita terbiasa ya, karena kita sudah mungkin puasa kita itu sudah lebih dari 40 tahun. Tapi bagi anak-anak atau cucu-cucu kita mungkin perlu bagaimana diajarkan supaya kemudian juga mereka tahan kalau belum waktunya berbuka dan sebagainya, tidak mengeluh, tapi dengan doa-doa, dengan istighfar, dengan baca kalimat-kalimat thayyibah itu akan menjadi suatu hal yang saya kira bisa kita lakukan, sehingga energi yang negatif, energi yang mau marah, mau kemudian suatu hal yang negatif itu bisa kita rubah menjadi kekuatan spiritual, kekuatan doa yang luar biasa. Nah, doa ini kan suatu hal yang paling menjadi kekuatan kita, bahwa doa muhul ibadah, bahwa doa itu adalah intisari ibadah. Dan berikutnya bahwa sabar itu juga menuntut untuk istiqomah atau ada konsistensi dalam melakukannya. Sabar harus dilakukan dengan terus-menerus. Ya. Karena tadi di awal kita menyampaikan bahwa sabar itu kalau anak sekolah, maka sekolahnya adalah sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Hingga ini harus terus-menerus kita lakukan, kita latih agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Tapi tentu kita meyakini bahwa sabar itu dijanjikan Allah, orang-orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhingga, pahalanya tidak bisa kita kira. Kemudian juga dinyatakan juga bahwa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah itu melalui sholat dan sabar. Artinya bagaimana kita menjadikan dua hal ini, sholat dan kemudian sabar, itu menjadi hiasan kita sehari-hari, terutama adalah ketika kita berada di bulan Ramadan. Perempuan Aisyah itu adalah perempuan yang berpikir maju, yang harus memiliki pikiran atau pola pikir merubah kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih maju. Perubahan itu baik dalam diri pribadi, bagaimana kita dituntut menjadi perempuan-perempuan yang lebih baik, di keluarga bagaimana kita menjadikan keluarga kita menjadi menjadi keluarga yang lebih sakinah. Meskipun saya kira kita juga sudah berupaya ke sana, tapi tentu kita berharap semakin kita di Aisyah, berharap keluarga kita juga semakin sakinah, dan juga perempuan Aisyah itu juga diharapkan untuk mampu merubah kondisi masyarakat yang tidak baik menjadi lebih baik. Sehingga ketika melakukan tiga hal itu, tiga aktivitas itu, baik merubah pribadi, belajar menjadi lebih baik, kemudian merubah keluarga kita, mendorong keluarga kita menjadi lebih keluarga yang sakinah, dan mendorong masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih maju, tentu ini adalah dibutuhkan sebuah latihan kesabaran, latihan untuk memperluas samudra kesabaran di hati kita. Karena kita meyakini pahala sabar itu tanpa batas. Sekali lagi, sahabat Aisyah, bahwa mari kita terus melatih kesabaran kita itu agar dia menjadi karakter atau menjadi hiasan, menjadi suatu hal yang kepribadian kita. Dengan sabar maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, punya karakter yang lebih tangguh, lebih siap kemudian kita menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Saya kira sahabat Aisyah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan makna sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran, termasuk orang-orang yang bisa sabar, baik ketika kita menjalankan ibadah ataupun ketika kita menjauhi maksiat, dan juga lebih-lebih adalah ketika kita sedang mendapatkan musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.